teori yang coba kita bangun. Nanti kita turunkan contoh-contoh dari terapannya, dan kita hadirkan kasus-kasusnya sejak masa lalu. Sampai muncul fitnah kubra, sampai muncul banyak aliran, sampai muncul banyak firqah-firqah. Dan hebatnya, wah luar biasa. Faktor ini bisa menjadikan fitnah yang dimaksudkan bisa melintasi zaman. Bahkan hadir ke setiap zaman berabad-abad, dibawa dan diturunkan. Kalau antum tidak paham tentang teori ini, antum bisa terjebak di dalamnya. Imma antum terjebak, atau yang lebih parah adalah setelah terjebak bisa menjebak orang lain. Hati-hati. Batman saja kalau menjebak itu tidak pernah terjebak dengan jebakannya. Baik, ada orang mengatakan jebakan Batman. Batman-nya tidak terjebak, orang lain yang terjebak. Tapi ini lebih hebat daripada Batman. Sudah terjebak, bisa menjebak orang lain. Paham ya? Tinggalkan Batman dengan segala fiksinya. Sekarang kita hadir di dunia nyata. Baik teman-teman. Jelas? Alhamdulillah. Belum, saya ulangi lagi dari awal. Masya Allah. Tenang ya. Setiap di sini, insya Allah ada sarapan. Ya. Baik. Jadi jangan sampai karena belum sarapan, agak telat kita untuk memahami. Ya. Pintar itu anugerah, tapi telat merenungkan itu pilihan. Bismillah. Kelihatan? Belum. Kenapa antum ini? Aduh, sehat ya. Hidup. Kadang masuk juga sifat syaitan ini diresapkan pada benda mati. Makhlukat al-jamidah. Al-jamidah. Benda-benda yang tidak hidup. Awas hati-hati. Televisi misalnya, hidup tidak? Halo? Kalau dinyalakan hidup tidak? Tidak. Nyala. Tidak hidup. Oh, kalau hidup, antum diikutin tuh. Masya Allah. Apa kabar? Baik. Oh, sedang makan? Tidak. Masya Allah, itu hidup namanya. Kalau dinyalakan jadi nyala, bukan hidup. Baik. Lampu, mati. Kalau lampunya gelap, apa? Lampu gelap nyala. Aduh, lampunya gelap apa? Bukan, padam. Padam. Kalau mati itu bagi yang bernyawa. Padam lampu, bukan mati lampu. Padam lampu. Kalau lampunya sudah tidak padam, maka halo? Bukan hidup, nyala. Kalau hidup, lampunya jalan. Masya Allah, begitu pulang, kok saya ditinggal? Itu repot ya. Aduh, hati-hati melihat bahasa itu ya. Baik, sehat ya. Sebentar lagi sarapan ya, sabar. Lingkaran sekitar andanya baik, tapi pasangan anda kurang baik. Papa ini kok gitu? Papa kan gubernur. Masa lah mobilnya sekdanya sudah Ferrari, papahnya masih Avanza. Masa lo dia sudah punya Innova, Alphard lagi yang lainnya. Papa kok masih Futura? Futura kan mobil masa depan, masa depan siapa? Masa depan papa, mama tidak. Oh, Masya Allah. Tuh, muncul. Tidak sedikit suami yang gemilang, kehilangan karirnya, karena istri yang kurang baik dalam mendampinginya. Tapi kasusnya bukan betul. Masya Allah. Tunggu dulu, harus adil kita. Di belakang pun harus dapat penjelasan yang sesuai. Dan tidak sedikit istri-istri yang tampil gemilang sebelum menikahnya, kehilangan masa keemasannya di hadapan Allah karena mendapatkan pasangan yang tidak layak dalam kebaikan-kebaikannya. Jadi dia masuk pada yang bernyawa usta, lingkaran sekitaran. Nanti itu baru yang tinggi-tinggi. Yang rendahnya kadang muncul. Ya, ibu mau tahajud, tiba-tiba bapak kedengaran acara bola, kan? Oh, mulai nih pertemuan selanjutnya Madrid lawan Barcelona. Ya, penentuan apakah benar kemarin Barcelona hebat karena ada Neymar. Neymar sudah pindah ke PSG, transfernya 220 juta dolar, ya sama dengan Masya Allah euro, sama dengan 3,4 triliun, hampir 3 triliun lebih bahkan dia ditransfer. Setelah dia pindah, apakah sama hebatnya dengan Barcelona yang kemarin? Wah, Moratanya sudah pindah nih ke Chelsea. Ya, mulai dipinjamkan Juventus, sekarang ke Chelsea. Wah, hebat nih. Partainya bagus nih. Sudah nggak ada di sini. Morata sudah pindah. Si Neymar-nya sudah nggak ada. Ke PSG dia. Nanti Tri di situ. Ada Mbappe, ada Cavani dan sebagainya. Wah, sudah hebat pokoknya di sana. Wah, pertemuan terjadi di sini. Dorong. Kapan lagi bisa nonton langsung live acaranya? Baik, teman-teman sekalian. Bapak kena nonton bola, istri karena tidak suka tetap ingin tahajud. Begitu mau tahajud, tiba-tiba di sini ada suara. Ma, sini dulu. Mau sholat, Pak. Sholat nomor 2. Nomor 1, taat pada suami. Masya Allah. Taat pada suami. Aduh, la haula wala. Pokoknya ada aja gitu kalimat-kalimat itu muncul. Mama sholat banyak, kalau nggak taat, nggak akan bisa masuk surga. Tuh.
Ya, muncul. Ayo temani papa di sini. Ingat Bu ya, saat situasi itu terjadi, maka suami Anda sedang menjadi. Oh, kenapa antum jadi begitu? Tidak. Bukan saya yang sebut nih, Bu, suami ibu di depan nih. Bukan, Anda sedang menjadi terpengaruh oleh tipuan setan. Bukan menjadi setan. Saya pergi kalau begitu ya. Aduh, sudah setan. Teman-teman di sini nih. Ya jelas ya. Jadi masuknya lewat sekitaran. Suami istri sudah kompak mau sholat, anak nangis. Tadinya enggak, kok jadi nangis? Jadi nangis gitu kan? Antum kalau nggak paham rumusnya terjadi itu semua. Makanya tarbiyah penting di keluarga. Tarbiyahi. Antum jangan soleh sendirian. Suami ngaji pulang, materi ngaji bawa ke rumah. Istri ngaji pulang bawa ke rumah. Hadirkan keselarasan di rumah. Levelnya disamakan. Kalau istri naik, suami turun, ketemu di tengah-tengah. Jangan terlampau tinggi. Suami di bawah pengen ditarik ke atas. Caranya cepat. Setan masuk juga. Begitu suaminya sholat, beda dengan istri. Ya, suami turun pakai lutut dulu. Istri belajar pakai telapak tangan dulu. Suami belum paham dalil, istri belajar dalil. Cuman yang dipelajari dulu begitu. Begitu turun pakai lutut, bid'ah. Oh, bid'ah, Masya Allah. Itu setan masuk tuh. Masuk itu, hati-hati teman-teman. Saya itu sering menangani kasus yang paling dahsyat. Menurut saya tidak lucu masalah ini. Ini bahaya ini. Bahaya. Kok bisa istri ngaji, pulang ke rumah, jadi banyak bertengkar dengan suami. Dan tidak sedikit yang berpisah. Itu antum kena pengaruh dahsyat di situ. Ada yang salah itu. Saya pernah menangani kasusnya. Begitu pulang, ini mengadu suami ini. Bagaimana Ustaz? Kok jadi begini? Saya pun juga bukan orang bodoh. Saya pernah belajar juga. Cuman terjadinya seperti ini. Kita ketemukan jalan tengahnya. Tapi kasusnya tidak mudah. Begitu pulang, muncul kesimpulan. Saya minta pisah. Lebih baik menikah dengan pria yang lain yang sunnah daripada berumah tangga dengan pria bid'ah. Dia lupa sudah 15 tahun menikah. Banyak kebaikan yang didapatkan, tapi lupa ketika setan masuk, 15 menit minta pisah. Suami bid'ah. Masya Allah. Pindah kepada orang lain. Ini bahaya. Kita masuk pelan-pelan, masuk pelan-pelan. Terus kita diundang pengajian, guru istrinya diundang, guru suami diundang. Kita temukan di satu titik. Alhamdulillah tiba-tiba menangis saja. Kalau sudah menangis sudah agak cair. Sekarang Masya Allah ketemu di tengah-tengah. Istrinya baik, suaminya juga naik levelnya jadi lebih baik. Ketika suami istri baik, anak-anaknya pun jadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Semuanya. Jadi saya harapkan kalau keluarga antum ingin jadi baik, orang tuanya dulu jadi baik kedua-duanya. Kalau baik ya, itu sesungguhnya kalau di tazkiyatun nafas baru 25% kalau kita mau turunkan. Ya nanti ada taktik-taktik yang lainnya. Ya kadang-kadang suka tiki-taka, kompak gitu. Lempar sini, lempar sana, lempar sini, lempar sana. Luar biasa lah. Pokoknya kadang sulit dikalahkan. Ya, tapi selalu ada celah. Ya, ada celah. Pertahanan yang baik kadang juga adalah serangan yang paling bagus. Jose Mourinho membentuk dengan pertahanan terbaik walaupun parkir bus, tapi di situ dia mendapatkan kegemilangan, ya. Begitu kalau yang salah ya. Baik. Saya tuh nggak pernah nonton bola tuh, nggak ada kerjaan nonton bola itu. Tapi saya senang baca, kadang saya baca. MU kan sekarang posisi di atas ya, poinnya masih 10 tuh kan. Baik. Tapi disusul sama Manchester City karena dia menang kemarin tuh ya. Telak juga tuh 5-0 luar biasa. Baik ya. Manchester City pelatihnya Pep Guardiola ya. Baik. Yang pindah dari Bayern Munchen, sebelumnya di Barcelona. Dia cari tantangan. Cuman kata Manuel Pellegrini kemarin yang digantikan setelah menangani 3 tahun di Manchester City, Pep tidak mudah menangani Liga Inggris itu. Banyak tantangan. Masya Allah. Antum yang nonton belum tentu hafal tuh. Sudahlah, kadang saya sampaikan hanya untuk sekedar motivasi aja, gitu kan. Saya tahu informasi tapi tidak harus melarutkan diri dalam yang seperti itu. Buat apa antum malam-malam panjang waktu untuk ibadah? Kita mendekat kepada Allah, kita istighfar. Cobalah teman-teman bangun. Sindirannya tajam kata Allah Quran surah 73 itu, ayat 1 sampai 7. Ya ayyuhal muzammil, duhai orang yang sedang enak berselimut. Qumil laila illa qalila. Ayo bangunlah sebentar. Katanya pengen masuk surga. Firdaus lagi. Ayo bangun. Walaupun sebentar. Bisfahu awingkus minhu qalila. Kalau enggak pertengah sebagian. Atau sedikit juga enggak apa-apa. Yang penting bangun. Sampai ayat 7-nya. Lihat kalimat ayat 7-nya. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Kamu ini bagaimana? Sudah siangnya sibuk bekerja. Malamnya enak banget tidurnya. Katanya cita-citanya surga Firdaus. Tanpa hisab lagi. Pengen sama Nabi, tapi hidupnya begini, mau sampai kapan? Yang paling hebat, siang sibuk, malam begadang. Nonton bola, nonton macam-macam. Habis waktu, ibadah nggak ada. Cita-cita masuk surga. Apa nggak pernah terbayangkan saat dia, hore, antum dicabut malaikat? Orang